Iya, Bu Lydia, ini kan sebagai suatu metode yang baru, Omnibus Law ini dikenal oleh, ya mungkin di Indonesia ini kan hal yang baru ya Bu Lydia, Omnibus Law ini. Sebelumnya kita Iya, tidak betul. mengenal sistem Omnibus Law seperti ini. Apakah prosedurnya, ya pembahasan yang selama ini itu sudah sesuai dengan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan? Sudah memenuhi nggak norma-norma kaidah seperti itu, Bu? Yang pertama kan kita dengar nih bahwa di dalam Omnibus Law itu ada hal yang sebelumnya nih agak agak krusial itu pasal 170 kedudukan PP peraturan pemerintah yang dianggap menggantikan posisi undang-undang kedudukan lebih tinggi seperti itu Bu. Nah itu mungkin bisa nggak Ibu berikan komentar sedikit Bu terkait dengan hal itu Bu? Jadi pertama kalau kita bisa apa namanya bicara soal omnibusnya sendiri, pertama memang ini Ya, nggak lazim. Biasanya di Commonwealth ya, negara-negara Commonwealth seperti di ya. apa yang biasanya British gitu ya, Inggris Inggris gitu dan lain British ya. sebagainya, Amerika. Nah, kalau Hmm. di kita ini tidak lazim. Waktu kami perdebatan pertama ketika bicara tentang perlukah kita omnibus, saya cuma men-challenge teman-teman di balik. Ini kalau kita mengambil metode ini berarti Hmm. memang kita dalam proses kita tuh dalam arti DPR ya, Ya, dalam proses melakukan harmonisasi undang-undang tuh berarti nggak harmonis gitu selama ini. Apa ya, iya ya, undang-undangnya yang nggak harmonis atau implementasinya yang tidak harmonis? Itu kan jadi pertanyaan. ya. Nah, Betul, betul. dan di pemerintah itu ada apa namanya semacam badan atau pusat lah ya, pusat yang pengkajian hukum negara yang memang bertugasnya untuk urusan undang-undang. Berarti juga beliau-beliau itu tidak melakukan harmonisasi sebelumnya dengan undang-undang lain gitu. Nah, kan Iya. berarti fungsi ininya yang tidak berjalan. Nah, kalau kita memang betul katanya mau itu. Yang sering diangkat kan persoalannya soal kemudahan izin karena ada Ya. rezim izin ini, izin itu. Oke, kalau kita kemudian mengatakan bahwa ada berbagai rezim, kenapa kemudian harus merambah kepada yang lain yang tidak terkait dengan izin gitu. Nah, Ya. jadi ini kan mengubah paradigma yang tidak dijelaskan oleh pemerintah, sibuk menampik hoax-hoax itu, harusnya dijelaskan bahwa yang mereka inginkan adalah sistem perizinan yang diganti adalah dengan risk based approach, jadi dengan perizinan berbasis resiko. Nah, ketika kemudian mereka menjelaskan itu, jelasin deh tuh apa sih sebenarnya yang dimaksud, terus kenapa harus pakai izin, terus bagaimana resiko kayak apa gitu kan, itu jadi Ya, ya. satu hal yang sangat penting gitu. Nah, tapi itu belum dijelasin tuh sampai sekarang.